hati kita untuk sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan pada saat sore hari ini melalui ibadah family ministry. Tuhan memberkati setiap kita semuanya, biar kita boleh menerima urapan Tuhan, kuasa Tuhan melalui setiap firman Tuhan yang akan dikabulkan pada kita pada sore hari. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, padamu ku percaya. Betapa mulia Tuhanku, memuliakan nama-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengasihi. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, bumi, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan
kebesaran-Mu Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Kau yang kudus, Kau yang mulia, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau
Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu sanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, nama-Mu disanjung, disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, Engkau Raja, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja, Raja mulia, Yesus Tuhan, Kau disanjung, Kau disembah, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Oh, Engkau kami sembah, Engkau Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sore ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu bekerja bagi kami pada sore ini Tuhan. Seberapa kami yang hadir di saat sore ini Tuhan dalam ibadah kami, Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan. Urapi setiap kami semuanya, khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Kembalikan kepada Pak Hendra. Kita berdoa ya. Kembali hamba-Mu datang mengucap syukur, terima kasih pada sore hari ini Tuhan. Oleh karena kasih, anugerah, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Ya sore hari ini hanya ucapan syukur yang kami naikin hadirat-Mu. Ampuni kami jika kami bersalah di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati ibadah kami di Family Ministry ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga Tuhan. Dijauhkan segala gangguan sinyal dan kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggunya. Hamba-Mu tolak semua itu di dalam nama Yesus. Kiranya urapan-Mu turun atas kami semuanya Tuhan. Khususnya buat hamba-Mu, Purba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya urapan-Mu turun atasnya. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu sebagai alat-Mu ya Bapa. Dan kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan kami mau sambut berkat-Mu yang luar biasa.
Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi. Shalom. Ayo yang mau persaksian, 2 orang boleh. Silakan. Ini ada Pak Sulaiman nih. Boleh Pak Sulaiman memperkenalkan diri, mau kesaksian boleh sedikit waktu ada. Silakan Pak Sulaiman. Baik, salam. Shalom Pak. Shalom, Pak. Puji Tuhan, memperkenalkan diri walaupun sering saya mengikuti kegiatan ini. Nama saya Soleman Natonis dari Nusa Tenggara Timur, bertempat tinggal di Kupang. Saya tertarik dengan apa yang kita lakukan, yaitu sembahyang hampir setiap hari. Walaupun kami mengikutinya pada saat kami ada waktu. Bapak Ibu, saya setelah pensiun dari dinas kepolisian, saya dipanggil untuk bekerja lagi, dan sementara ini saya bekerja di Bank Indonesia sebagai Chief Security. Puji Tuhan, ini semua bukan karena hebat dan kuatnya saya, tetapi ini semata-mata karena kasih Allah. Kita sering hidup dengan Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga saya juga tidak tahu informasi dari mana, tiba-tiba saja saya dipanggil untuk bekerja. Dan puji Tuhan, saya sudah bekerja kurang lebih 5 bulan di Bank Indonesia cabang Kupang. Saya menyaksikan kemurahan Tuhan bahwa ternyata hidup dengan Tuhan ini adalah sesuatu kemudahan, itu selalu diberi. Kenapa? Karena kita hidup dengan Tuhan. Tapi di luar Tuhan, sebelum saya percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, banyak hal yang saya dapati tetapi sulit. Tetapi setelah dengan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan membuka jalan sehingga apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, itu selalu tercapai. Karena saya punya pegangan di dalam firman Tuhan di Mazmur 108 ayat yang ke-14, dia katakan, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Sebab Tuhan akan menginjak-injak para lawan kita. Itulah yang saya pegang sampai dengan hari ini. Jadi saya betul-betul menyerahkan hidup saya bersama dengan keluarga di dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan akan menerangi kita. Setiap firman yang keluar dari hamba-hamba Tuhan tidak mungkin sia-sia, tetapi selalu ada di dalam kita yang percaya kepadanya. Saya kira ini kesaksian walaupun sedikit, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagi kita semua. Bapak-bapak kita yang membimbing kita di dalam grup ini, saya percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Sulaiman. Sama-sama Bapak. Ada lagi yang mungkin baru nih, Bapak Jose ya. Halo Pak Jose. Mungkin hanya mendengar saja, Pak. Mau kesaksian mungkin Opung Brahmana. Nggak ada lagi. Satu lagu dulu Pak Derikson untuk masuk firman.
Sudah nggak ada lagi ya yang mau kesaksian ya? Jadi Pak Yeskel buka kamera tuh mungkin mau kesaksian. Lanjut aja Pak, lanjut Pak. Puji-puji ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita ada pujian buat Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalan hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Silakan namanya Pak Pendeta Purba. Selamat sore. Sebelum kita merenungkan firman, saya mengajak kita berdoa sejenak. Yuk. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya, atas sejarah dunia, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang telah menebus dan menyelamatkan kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Engkau Tuhan yang setia membawa kami masuk ke dalam rencana kekal-Mu.
Terpujilah namamu Tuhan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidup kami seperti surga. Sore hari ini kami naikkan syukur kepada Tuhan atas segala karya, kasih setia, perlindungan, dan penyertaan-Mu, serta pemeliharaanmu dalam hidup kami sampai saat ini. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, dan kami percaya kalau Tuhan izinkan kami ada sampai saat ini, karena Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Mampukan kami untuk menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami berjalan dalam rencana-Mu, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau ada dalam hidup kami. Engkau guru agung kami yang membukakan rahasia kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Rapi setiap kami, berkati setiap sinyal yang ada supaya bisa berjalan dengan baik. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita saya bisa berbagi, ini kali ketiga saya berbagi. Memang saya kalau sore gini kadang susah punya waktu, saudara, karena hampir setiap sore sekarang kita ada pelayanan, tapi kalau pagi itu saya usahakan selalu ikut, saudara ya. Kita selalu saling membangun di hari-hari yang masa-masa sulit ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini saya ingin membawa sebuah tema yang menurut saya ini sangat penting bagi kita semua, yaitu hati nurani yang murni, saudara. Hati nurani yang murni. Karena kalau kita gagal di sini, maka kita akan gampang salah di dalam menilai Tuhan, salah di dalam meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tidak memiliki hati nurani yang murni, maka kita akan mudah kecewa, kita akan mudah putus asa, dan kita akan menyerah di tengah jalan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dasar Alkitab kita, saya mau mengajak kita melihat dari satu ayat, Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Kita tahu ini merupakan sebuah pembelaan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ketika dia menerima Tuhan Yesus, dia hatinya berkobar-kobar untuk menginjil, hatinya berkobar-kobar untuk memberitakan tentang keselamatan dalam Kristus. Dan kita tahu sama tua-tua Yahudi dia ditangkap, dia diadili, saudara, dan bahkan dia direncanakan untuk dibunuh, saudara. Nah, ketika dia direncanakan untuk dibunuh, dia dibawa ke suatu tempat dan dia diadili, saudara, di hadapan Felix. Di hadapan Felix lah ini menjadi sebuah ungkapan dia, dan saya percaya ini bukan cuma sekedar pembelaan, saudara, tapi ini yang dia pegang dalam hidupnya, sehingga itu yang membuat dia kuat, saudara. Itu yang membuat dia bisa bertahan di tengah-tengah tekanan, saudara. Ini yang menjadi dasar dia kenapa dia bisa bertahan sampai akhir, saudara, dalam pelayanannya. Kita tahu setelah Rasul Paulus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya bukan enak, saudara. Bukan enak. Hidupnya sengsara, saudara. Dia mengalami banyak tekanan, dia mengalami banyak penolakan, dia banyak mengalami penganiayaan, bahkan hampir dibunuh, saudara. Dan keluar masuk penjara, dia katakan, aku tahu apa itu ketelanjangan, aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu karam kapal. Jadi sebenarnya kalau berpikir secara manusia, ngapain sih Rasul Paulus ikut Tuhan? Mending saya tetap menjadi orang Farisi, mengikuti agama Yahudi. Dia punya nama besar, dia punya kenyamanan, dia punya pengikut yang banyak. Tapi karena mengikut Kristus, wow, rasanya tidak ada hari-harinya tanpa penderitaan, saudara. Demi mengikut Kristus. Tapi di tengah-tengah tekanan itu, dia tidak menyerah. Karena dia punya modal ini, saudara. Saya pikir ini sangat relevan dengan zaman kita sekarang, saudara ya. Dengan zaman kita sekarang sangat relevan di tengah-tengah. Saya tahu kekristenan hari ini bukan kekristenan yang mudah. Kehidupan di dunia aja sudah sulit, saudara ya. Kehidupan di dunia dengan adanya pandemi ini, ada terjadinya nanti krisis, belum lagi nanti ancaman perang dunia ketiga yang membuat kita semakin sulit, dan belum lagi penganiayaan, persekusi terhadap orang Kristen. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Bagaimana kita bisa menghadapinya sehingga kita bisa bertahan, kita bisa berkata seperti Rasul Paulus,
aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Kita harus punya modal ini, saudara. Yaitu hati nurani yang murni. Hanya Rasul Paulus katakan di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16 bilang gini. Sebab itu, dia bilang, sebab itu. Berarti ada alasan sebelumnya, saudara. Demi sesuatu. Aku berusaha. Rasul Paulus dia bilang dia berusaha. Berarti yang dia kejar ini bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Sesuatu yang harus diusahakan. Berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Saudara, Rasul Paulus bilang dia tuh berusaha senantiasa. Berarti setiap saat dia berusaha berjuang. Bagaimana supaya tetap memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saya coba lama renungkan ini, saya coba renungkan. Memang nggak mudah. Senantiasa berusaha. Mungkin kita selama ini tidak terpikir, saudara. Kalaupun kita terpikir, mungkin ya jarang-jarang. Dan kalaupun kita masih terpikir, kita nggak berusaha, saudara. Sering jatuh bangun. Tapi Rasul Paulus bilang gini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Mungkin kita di hadapan Tuhan bisa lah, oke lah. Di hadapan Tuhan oke lah, kita bisa murni. Tapi di hadapan manusia nggak mudah, saudara. Nanti kita lihat bagaimana dampaknya luar biasa ketika kita memiliki hati nurani yang murni. Dan bagaimana bahayanya ketika kita tidak memiliki hati nurani yang murni. Dan kalau kita memiliki hati nurani yang murni, saya percaya kita tidak akan kendor semangat kita melayani Tuhan. Kita tidak akan kendor semangat kita untuk mengasihi Tuhan. Kita tidak akan kendor semangat kita untuk mengasihi orang lain. Kenapa kita mulai kendor semangat kita? Karena kita bertarung dengan hati nurani kita, saudara. Ada sebuah, ini statement ini saya gumulkan ketika saya di dalam persimpangan pelayanan saya, saudara. Di dalam goncangan batin saya dapat kalimat yang dia katakan seperti ini. Motivasi hati kita dalam melakukan segala sesuatu itu jauh lebih penting. Ini sinyal saya agak lemot, saudara. Motivasi hati kita dalam melakukan segala sesuatu jauh lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak sepenting apa yang menggerakkan kita untuk melakukan. Tindakan yang baik bila dilakukan dengan motivasi yang salah akan merusak diri kita sendiri dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saya ambil contoh sederhana. Ketika kita berusaha untuk membantu orang, saudara. Anggaplah ada orang yang kesusahan, kita bantu dia. Mungkin dia lagi mau pinjam uang, kita pinjamin dia uang. Kalau motivasi kita nggak murni, satu saat, ketika dia tidak hargai kita, ketika dia coba rendahkan kita, ketika dia coba tidak menganggap kita, saudara, padahal kita pernah membantu dia, maka pikiran kita akan jahat. Kita akan berpikir, kurang ajar kamu nggak tahu diri. Saya pernah membantu kamu, tapi sekarang kamu lupakan saya. Itu akhirnya merusak diri kita. Dan ketika kita mau berbuat baik kepada orang lain lagi, kita akan trauma, saudara. Trauma. Sejak saya menikah sama istri saya, di hari pertama menikah, di hari pertama kami ngontrak, kami sudah memutuskan untuk nampung orang, saudara. Kami tampung orang dari berbagai kota, kami sekolahkan, kami persiapkan sampai kuliah, bahkan sampai sejauh mana dia ingin kita lakukan itu. Dan banyak orang keluar masuk dari rumah kami, saudara. Satu saat, salah satu anak kami yang sudah kami perjuangkan tidak menganggap kami, saudara. Waduh, dia datang ke Tulungagung, dia nggak mampir ke rumah kami, saudara.
Dan itu dikasih tahu jemaat. Awalnya saya marah, saudara. Marah. Ini anak kurang ajar. Tapi Tuhan ingatkan gini. Kamu lakukan itu buat apa? Kamu dulu menampung dia buat apa? Untuk saya, untuk kamu, atau untuk dia? Saya lama gumulkan. Motivasimu apa? Apakah karena kamu sekedar kasihan sama dia? Atau kamu pingin sok jadi pahlawan sama dia? Atau memang karena kamu ingin taat sama saya? Dalam hati saya bilang, Tuhan, saya hanya ingin taat sama Tuhan. Terus kalau kamu ingin taat sama saya, kenapa kamu tersinggung ketika dia lakukan itu? Bukankah apa yang kamu lakukan ini tidak ada urusannya dengan dia? Ini urusanmu dengan aku. Semua perbuatan yang kamu lakukan itu baik kepada jemaat, kepada orang lain. Itu bukan urusan dengan mereka. Itu urusan karena kamu taat sama saya. Jadi saya belajar, saudara. Setiap saya melakukan, saya bilang, kenapa saya harus lakukan ini? Bahkan ketika anak-anak keluar dari rumah kami, mereka sudah mulai bekerja, mulai apa, saya selalu bilang gini sama mereka, kamu tidak punya hutang apa-apa sama saya bilang. Walaupun kamu tinggal di rumah saya sekolahkan kamu, saya kasih kamu makan, kamu tidak punya hutang apa-apa sama saya. Kalau kamu ingin membalas kebaikannya, lakukanlah apa yang saya lakukan kepada kamu itu, berbuat itu kepada orang lain. Ketika kamu sudah sukses. Wah, ini nggak mudah, saudara. Ini nggak mudah. Jadi ketika kita melakukan yang baik, kita harus menguji motivasi kita apa. Kalau motivasi kita salah, itu akan merusak diri kita dan itu jadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan lebih tertarik kepada sikap hati kita, saudara. Melebihi apa yang kita lakukan. Saudara, Saul, kalau kita lihat, ketika Tuhan menolak Saul, apa yang dilakukan Saul itu baik, saudara. Baik dan benar. Tapi motivasinya salah. Tuhan tolak dia, saudara. Tuhan tolak. Kita sebagai hamba Tuhan harus hati-hati, saudara. Motivasi kita apa? Makanya Rasul Paulus bilang, aku itu senantiasa berusaha menjaga hati nurani yang murni, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan gini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Asal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga hati dengan segala kewaspadaan, saudara, dalam hati itu ada motivasi. Ada hati nurani, conscience di dalam bahasa Inggris, saudara. Conscience itu berasal dari dua kata. Con bersama-sama, science itu mengetahui. Mengetahui bersama-sama. Siapa yang mengetahui? Kita tahu, Tuhan tahu. Kesepakatan antara kita dan Tuhan. Itulah sebenarnya hati nurani, saudara. Bagaimana kita jaga ini? Apapun yang kita lakukan, itu kesepakatan antara kita dan Tuhan. Urusan antara kita dan Tuhan. Wow. Kalau kita lakukan ini, saudara, kita akan kuat. Orang mau hargai, tidak hargain apa yang kita lakukan, itu nggak penting lagi. Orang mau mengerti atau tidak mengerti, itu nggak penting lagi. Asal Tuhan mengerti, asal Tuhan hargain, kita akan tetap jalan, saudara. Memang ini cukup idealis, saudara, tapi kita berjuang untuk hal ini. Karena itu yang membuat kita nanti kuat di tengah-tengah masa-masa sulit. Coba kita sekarang ya, apalagi kita gembala, kita sudah berjuang, membangun jemaat bertahun-tahun, mungkin mulai dari mereka kecil. Begitu ibadah online, saudara, mereka nggak tertarik ikut ibadah online kita. Mereka tertarik dengan pendeta-pendeta besar, dengan pendeta yang sangat terkenal. Bahkan mereka kirim perpuluhan ke gereja yang mereka bangga-banggakan, saudara. Waduh, kalau hati nurani kita nggak murni, kita rusak, saudara. Kita rusak, saudara. Waduh, kita rusak. Tapi kalau hati nurani kita murni, ya semua ini urusan saya dengan Tuhan, bukan urusan saya dengan orang yang saya layani. Saudaraku, pentingnya hati nurani yang murni. Kalau kita mau mengalami keintiman dengan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan serta berjalan dalam rencana Tuhan, kita harus menjaga hati nurani yang murni. Motivasi paling dalam, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kadang kita khotbah, saudara, ini juga berbahaya.
Saya kadang kalau khotbah gitu ya, saya tanya, Tuhan kenapa saya harus khotbahkan gitu ya? Apakah karena saya ingin nembak jemaat? Apakah supaya jemaat, apakah saya ingin jual kesedihan? Supaya jemaat kasihan sama saya? Waduh, itu pertarungan nggak mudah, saudara. Ketika kita misalnya mau melakukan suatu berbuat baik kepada orang lain, apakah ada udang di balik rempeyek atau murni karena betul-betul Tuhan yang menggerakkan kita. Waduh, kalau kita nggak hati-hati, saudara, di situ. Melayani juga gitu. Kenapa kita melayani? Hari-hari ini saya temukan, saudara, banyak orang melayani itu motivasinya salah. Motivasinya salah. Makanya muncullah teologi kemakmuran. Karena apa? Motivasinya salah. Ujung-ujungnya nanti man center, human center, bukan Christ center, saudara. Kita ini saya akan kalau suatu saat akan membahas ini, saudara. Motivasi kalau kita hamba Tuhan salah, saudara. Waduh, bahaya sekali, saudara ya. Bahaya, saudara. Pentingnya menjaga hati nurani. Kalau kita mau mengalami keintiman dengan Tuhan dan kehendak Tuhan serta berjalan dalam rencana Tuhan, kita harus menjaga hati nurani yang murni, motivasi yang paling murni. Sikap Rasul Paulus dalam mengikut Tuhan dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Apa hati nurani itu, saudara? Hati nurani adalah kemampuan yang dikaruniakan Allah kepada manusia untuk melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri. Kita perlu setiap hari mengevaluasi diri. Saya setiap hari, saya ambil waktu, saudara. Saya bilang gini, Tuhan tolong koreksi pikiran, perasaan, kehendak, perkataan, perbuatan, cara pandang, respon, perilaku, sikap, bahkan rancangan-rancangan jahat dalam hatiku. Tolong koreksi. Kalau ada yang salah, yang tidak berkenan, tolong bukakan. Jangan sembunyikan dirimu dariku. Jangan sembunyikan kebenaranmu dariku. Jangan sembunyikan kehendakmu. Setiap hari saya bergumul selama bertahun-tahun ini, saudara. Demi menjaga hati nurani. Pikiran, perasaan, kehendak, perkataan, perbuatan, cara pandang, respon, perilaku, sikap, bahkan rancangan-rancangan jahat dalam hati kita. Banyak yang jahat, saudara. Kadang kita nggak menyadari, atau kadang kita menyadari tapi kita pura-pura nggak tahu, saudara. Tapi kalau kita mau menjaga hati nurani yang murni itu, kita jaga betul. Jangan sampai Tuhan tidak berkenan. Karena kalau itu sudah rusak, saudara, waduh, kita nggak bisa lagi mengerti kebenaran. Kita nggak mengerti lagi kehendak Tuhan. Wah, kita mati rasa, saudara. Hati nurani merupakan sebuah sistem. Nah, ini perhatikan. Hati nurani itu sistem, saudara, yang menetapkan standar nilai dalam diri manusia. Jadi, hati nurani itu nanti akan membuat kita menetapkan standar nilai. Ini berkenan atau tidak kepada Tuhan. Karena hati nurani itu merupakan perwakilan Tuhan. Orang tidak, semua manusia punya hati nurani, saudara. Namun orang Kristen hati nuraninya itu diterangi oleh Roh Kudus, sehingga dia bisa mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Jadi di situ, saudara, ya. Itu next, ketika hati nurani kita tidak murni, maka kita tidak bisa lagi mengerti apa yang baik, yang berkenan, yang benar, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Padahal Tuhan Yesus bilang gini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Kalau kita tidak mengerti lagi apa yang sempurna, bagaimana kita untuk sempurna? Ya mungkin. Nah, mungkin. Kita sudah nggak ngerti. Karena hati nurani kita sudah dibutakan. Dibutakan oleh ilah zaman, dibutakan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, saudara. Kenapa hati nurani yang murni itu penting? Hanya orang yang memiliki hati nurani yang murni yang bisa melihat Allah. Alkitab katakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah tentu di sini melihat kebenarannya, melihat kehendaknya, melihat rencananya, saudara. Jadi kita bisa melihat kebenaran itu dari sudut pandang yang benar, bukan dari sudut pandang kita. Kita bisa melihat kehendak Tuhan, kita bisa melihat jejak-jejak Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup kita. Itu melihat Allah, saudara. Jadi kalau kita mau ingin bisa melihat Allah, harus jaga hati yang suci, saudara. Hati yang suci. Yang kedua, hati nurani yang murni akan menjaga iman kita agar tidak kandas. Kenapa orang kecewa? Kenapa orang kepahitan? Kenapa orang akhirnya meninggalkan Tuhan? Karena hati nuraninya nggak murni. Motivasinya nggak murni. Kenapa dia akhirnya kecewa, dia nggak mau pelayanan, dia nggak mau ke gereja. Makanya orang-orang yang seperti ini saya tidak mau terlalu layani, saudara. Percuma, saudara. Percuma, saudara. Kalau hati nurani orang sudah rusak, saudara, itu anugerah Tuhan. Kita doakan saja supaya Tuhan berikan mata rohaninya. Karena itu tipu muslihat iblis, saudara. Makanya dikatakan dalam 1 Timotius 1:19 seperti ini. Beberapa orang telah menolak. Jadi kita yang menolak hati nurani itu, saudara.
menolak hati nuraninya yang murni. Dan karena itu kandaslah iman kita. Hati-hati ya saudara ya. Saya sudah banyak lihat orang-orang hebat. Begitu dia izinkan motivasinya salah, saudara, yang muncul kekecewaan. Meninggalkan pelayanan, meninggalkan persekutuan, meninggalkan Tuhan. Dan ini strateginya iblis. Supaya dia bisa dibawa iblis masuk ke dalam kebinasaan kekal, saudara. Makanya dikatakan beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah imannya. Masa-masa sulit ini, saudara. Kadang kita merasa, Tuhan kok tinggalkan saya ya. Tuhan tidak tolong saya ya. Saya kalau pelajari, saudara, kehidupan para rasul, ya, nabi apa para rasul ya, murid-murid Tuhan Yesus, mereka betul-betul punya hati nurani yang murni mengikut Tuhan. Begitu mereka mengikut Tuhan, saudara, waduh, mereka dianiaya, ada yang disalibkan, ada yang diseret dengan kuda, ada yang digoreng hidup-hidup, ada yang dipenggal kepalanya, ada yang digantung. Wow, kalau mereka nggak punya hati nurani yang murni demi mengikuti Yesus. Dimana kalau kita tahu saat itu Yesus, saudara, belum banyak orang yang mengikuti Yesus. Mereka rela lakukan itu. Kalau kita lihat bapak-bapak gereja di kehidupan orang Kristen di Roma saat itu, saudara, mereka diadu dengan singa, saudara, di gladiator itu, saudara. Wah, kalau hati nuraninya nggak murni, kalau mereka datang sama Tuhan supaya hidup nyaman, supaya diberkati, supaya terhindar dari bencana, aduh, mereka akan menolak Tuhan, saudara. Saya pelajari kehidupan mereka luar biasa. Betapa murninya hati mereka. Karena mereka punya hati nurani yang murni, makanya iman Kristen sampai sekarang masih ada, saudara. Bertahan kekristenan itu, saudara. Sekarang saya lihat ada orang doanya 3 tahun aja nggak dijawab Tuhan, sudah kepahitan sama Tuhan, saudara. Waduh, nggak sembuh aja. Dia sudah marah sama Tuhan, saudara. Hati-hati, saudara. Baik. Kalau memang penyakit ini membuat saya semakin dekat sama Tuhan, ya kalau nggak disembuhkan Tuhan nggak apa-apa lah. Yang penting hati saya tetap melekat sama Tuhan. Ya, hati nurani yang murni akan menjaga iman kita agar tidak kandas. Bagaimana memiliki hati nurani yang murni, saudara? Meresponi setiap peristiwa dan setiap pergumulan dari sudut pandangnya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan cepat-cepat merespon. Jangan cepat-cepat membuat keputusan. Jangan cepat-cepat menilai. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari ambil waktu tenang. Tanya Tuhan, Tuhan, apa yang sedang terjadi? Apa maumu atas peristiwa ini? Apa yang kau kehendaki? Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupku hari-hari ini? Saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 6-7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk memurnikan, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus Kristus menyatakan diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua pergumulan, semua kesulitan, semua tantangan, semua tekanan yang kita hadapi, saudara, tujuannya cuma satu, supaya Tuhan menemukan hati nurani yang murni, supaya Tuhan menemukan iman yang murni. Memang yang murni itu nggak banyak, saudara. Yang KW itu jauh lebih banyak daripada yang murni, saudara. Tapi ketahuilah, yang KW itu jauh lebih murah daripada yang murni. Untuk mendapatkan yang KW itu gampang, tapi untuk mendapatkan yang murni nggak gampang, saudara. Emas yang murni, sebelum dia menjadi emas murni, dia harus dibersihkan, dia harus dibakar, dia harus dipukul, dibakar, dengan sampai, kalau saya tidak salah, hampir 2000 derajat, 1500 derajat, saudara. Sampai muncul emas yang murni. Saudara, begitu dia jadi emas murni, saudara, dia dipamerkan, saudara. Dipamerkan. Saudara tidak pernah melihat ada orang memamerkan batu, saudara, ya. Nggak ada orang gantung batu di leher dipamerkan, nggak ada, saudara. Apalagi batu bata, saudara. Kalau batu berlian, ya iya. Tapi untuk menjadi batu berlian nggak mudah, saudara. Dibentuk dengan luar biasa. Kalau kita sudah dibentuk Tuhan, kalau kita sudah dibentuk, dimurnikan Tuhan, percayalah, ada saatnya Tuhan akan pamerkan saudara dan saya. Sama seperti ketika Tuhan memamerkan Ayub kepada iblis, saudara.
Tuhan akan pamerkan. Saudara ingin dipamerkan Tuhan, saudara ingin dipromosikan Tuhan, izinkan Tuhan membentuk kita, memurnikan hati nurani kita, memurnikan iman kita, saudara. Jadi pergumulan yang kita hadapi bukan tujuannya supaya menghancurkan hidup kita, tapi Tuhan ingin memurnikan kita supaya satu saat Tuhan akan pamerkan kita. Kiranya renungan pada sore hari ini bisa memberkati setiap kita, saudara ya. Apapun yang terjadi, saudara, mari, tidak ada hal yang lebih penting menurut saya, lebih memiliki hati nurani yang murni. Kalau saudara dan saya memiliki hati nurani yang murni, tidak ada masalah kita yang tidak bisa kita lalui. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita lalui. Dan kita akan tetap semangat mengasihi Tuhan. Kita akan tetap semangat melayani Tuhan. Dan kita tetap semangat mengasihi manusia. Karena kita tahu Tuhan mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host kita. Ya, terima kasih untuk hambanya. Luar biasa Pendeta Rinatal Purba ya. Memang kita harus memiliki hati yang murni ya, yang pure di hadapan Tuhan ya. Itu nggak mudah ya. Kadang-kadang kita, kan bukannya ini ya, bukannya memiliki hati yang murni, suka pakai topeng, itu yang repot ya. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus benar-benar, siapa sih yang tahu kita memiliki pure hati yang murni? Hanya Yesus ya. Tapi kita harus lakukan itu, ya. Tidak ada motivasi yang salah, tidak ada motivasi yang rasanya kita mau menonjol, ya. Nggak boleh seperti itu. Bahkan kita harus bisa saling memiliki kerendahan hati, ya. Benar-benar tunduk pada otoritasnya Tuhan, yaitu Firman, ya. Itu yang harus kita lakukan, apalagi kita sudah jadi hamba Tuhan, ya. Harus kita lakukan. Mau tidak mau, jadi nggak ada alasan menolak ya, nggak boleh seperti itu ya. Kalau kita menolak berarti kita menolak Tuhan Yesus sendiri ya. Saya percaya Pendeta Rinatal Purba pasti pelayanannya diberkati Tuhan ya, akan menjadi berkat biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya, sehingga banyak pertobatan ya, banyak orang menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Terima kasih untuk hambanya, Bapak Rinatal Purba yang sudah memberkati kita semua. Sebelum kita doa syafaat, satu lagu Pak Derikson. Setelah itu siap-siap untuk Johannes Sumarmo untuk berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu sore hari ini Tuhan. Oleh karena Tuhan-Mu, kami dapat ibadah ministry. Dan Bapak hamba-Mu, Pak Pendeta Natal Purba, untuk mengingatkan kepada kami supaya kami hati yang tulus, hidup yang pantas dengan sungguh-sungguh. Tidak ada motivasi supaya nama saya dikenal orang, supaya orang lain melihat bahwa saya adalah orang yang hebat. Tetapi semua kemuliaan hanya bagi surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang disampaikan melalui hamba-Mu pada sore ini, Bapak. Engkau berkati pelayanannya ya Tuhan, Bapak Pendeta Natal Purba. Engkau urapi setiap melayani Engkau, ya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menguatkan mereka yang benar, boleh orang yang benar menjadi semangat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, sehingga banyak juga dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Gue berkati pelayanan Pak Natal Purba dan keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada sore hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk Gembala Family Ministry Pak Pendeta Komingban beserta wakilnya Bapak Hendra Winata. Tuhan kiranya Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan, Engkau beri hikmat untuk memajukan ibadah family ministry ini ya Tuhan. Supaya semakin hari semakin baik. Dan kami semua yang mengikuti ibadah family ministry ini, kami diberkati oleh hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di ibadah family ministry ini ya Bapak. Engkau berkati Tuhan dalam pelayanannya Pak Komingban dan keluarganya. Begitu juga Pak Hendra Winata, Engkau berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya ya Bapak. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kepada Pak Komingban maupun Pak Hendra Winata. Biar kehendak-Mu yang di dalam hidupnya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada sore ini kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Untuk Bapak Jokowi Presiden kami, beserta wakilnya, para menteri, DPR, MPR, kepolisian, TNI, Tuhan Engkau tolong semuanya. Biar mereka menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya mereka semuanya menjalankan penuh dengan sukacita dan tidak ada korupsi di negeri kami. Tuhan Yesus tolong. Sampai jajaran yang terendah RW, RT, Tuhan tolong. Supaya semuanya negara kami yang tercinta ini menjalankan tugas sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga kami dapat beribadah dengan leluasa ya Tuhan. Tuhan tolong supaya negara kami, negara tercinta ini tetap damai, tetap aman. Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk yang kena musibah. Tuhan Engkau tolong Tuhan di Serang Banten banjir. Engkau tahu Tuhan, Engkau lawat anak-anak-Mu supaya mereka tetap bersyukur, tetap bersukacita. Tuhan kiranya Engkau yang selalu mencukupkan kebutuhan setiap hari. Bapak, tolong supaya selalu ada damai sejahtera yang dari Tuhan dan mereka ya Bapak. Oh haleluya, terima kasih Pak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga untuk para dokter, perawat yang menangani COVID, Corona, atau Omikron. Tuhan, Kau tolong, Kau beri kesehatan, Kau beri kesabaran.
yang terpapar COVID. Tuhan, Engkau tolong, Engkau sembuhkan ya Tuhan, supaya mereka kembali sehat dan beraktivitas kembali. Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tahu jadi yang hadir jemaatmu pada saat ini. Tiba-tiba Engkau tahu Tuhan. Tuhan tolong. Yang sakit pada membuka, yang sudah Tuhan beri penyembuhan, yang kekurangan Tuhan Engkau berkati. Supaya jemaat family istri yang ibadat ini mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami Tuhan. Karena doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh kasih. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Yuk, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Amin. Sinari engkau dengan wajahnya dan keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan diberkatilah pelayananmu, sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita, orang-orang yang saleh yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Endra bisa bantu saya. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Pak Pendeta Prinata Purba. Yang undang Pak Yeskiel. Shalom. Pak Yeskiel.